Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa As-Sakinah TV yang saya hormati, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 kita mendapati kabar duka bahwa Syekh Ali Jaber telah meninggal dunia. Beliau yang kita kenal tentunya adalah seorang ulama yang telah memperjuangkan Al-Quran, memasyarakatkan kepandaian membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian sebelum itu, saudara-saudara sekalian, saya juga telah pernah membaca postingan seseorang yang memuat daftar para ulama, para kiai, para ustadz yang meninggal dunia antara tahun 2020 sampai tanggal 14 Januari tersebut. Jadi jumlahnya yang saya lihat waktu itu ada sekitar 267 orang. Nah, dengan meninggalnya Syekh Ali Jaber, tentu jumlah tersebut menjadi bertambah. Dan itu adalah nama-nama orang yang tercatat oleh orang tersebut. Bagaimana pula kalau ternyata ada pula para ulama, para kiai, para ustaz, para buya yang meninggal dunia namun tidak tercatat. Berarti jumlahnya tentu menjadi lebih banyak daripada itu. Seumur hidup saya, rasa-rasanya baru kali inilah, antara tahun 2020 sampai 2021 inilah, yang sangat banyak sekali para ulama yang meninggal dunia. Sampai ratusan, 260 lebih. Dan mungkin sekarang ya sudah 270 lebih. Karena pada hari Jumatnya tanggal 15 Januari saya juga mendapati kabar ada beberapa orang ulama lagi yang meninggal dunia. Yang salah satunya adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Kita mendoakan semoga para ulama yang meninggal dunia tersebut diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya serta ditempatkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Namun yang menjadi pemikiran kita adalah ini meninggalnya para ulama ini banyak seperti ini pertanda apa gitu. Mungkin sebagian orang ya pasti akan bertanya-tanya, pertanda apa ini kok banyak sekali para ulama ya yang meninggal dunia antara tahun 2020 sampai 2021 ini. Saya tentunya tidak bisa menjawab pasti pertanda apa. Tetapi yang jelas kalau kita melihat daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para alim ulama, kematian seorang ulama itu adalah sebuah musibah besar. Jangankan ratusan ulama, seorang ulama saja meninggal itu sudah sebuah musibah besar, saudara. Dikatakan bahwa dalam sebuah riwayat, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian seorang ulama itu adalah musibah yang tidak tergantikan. Wasulmatul la tusad, dan kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wa najmun tumisa, dan kematian ulama itu adalah ibarat sebuah bintang yang padam. Dan yang paling mencengangkan bagi kita adalah wa mautu qabilatin aisar min mauti alim. Kematian satu suku itu lebih ringan daripada matinya seorang yang alim. Jadi saudara-saudara, kaum muslimin rahimakumullah,
Kematian seorang alim ini ya jelas sebuah musibah besar bagi umat. Bahkan Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan, mautu alim ahabbu ila iblis min mauti sab'ina abidan. Kematian seorang ulama, kematian seorang alim itu lebih disukai oleh iblis daripada matinya 70 orang ahli ibadah. Kenapa bisa menjadi musibah yang sebesar ini, saudara? Kenapa iblis sangat senang dengan kematian orang-orang alim? Jangankan ratusan orang alim, satu orang alim saja sudah musibah besar. Apalagi ini ratusan orang alim, saudara. Kenapa dikatakan musibah besar dan kenapa iblis sangat suka? Karena, saudara, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan, inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yusbatul jahlu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah dicabutnya ilmu dan ditetapkan kebodohan. Jadi di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat adalah dicabutnya ilmu dan tinggallah yang ada adalah kebodohan. Nah, bagaimana cara dicabutnya ilmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu itu dengan seketika, dengan sekaligus tiba-tiba hilang ilmu itu dari dunia gitu. Tiba-tiba hilang ilmu itu dari manusia, tidak seperti itu. Tapi dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah mencabut ilmu dari manusia itu tidak secara sekaligus. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta iza lam yatruk aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala. Sehingga ketika tidak ada lagi seorang pun yang alim, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin agama mereka itu dari kalangan orang-orang yang bodoh, gak ngerti agama. Fasu'ilu, maka orang-orang bodoh ini ditanyalah oleh mereka yang mengangkatnya. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Inilah gambaran yang akan terjadi dan pasti terjadi karena Rasulullah SAW yang telah memberitakannya. Jadi suatu saat, saudara, ilmu agama ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah mencabutnya tidak dengan secara langsung sekaligus serta-merta. Allah mencabutnya secara berangsur-angsur. Dengan cara apa? Dengan cara mewafatkan para ulama. Nah, jadi tentu kita sangat ngeri. Kok banyak sekali para ulama yang meninggal sekarang ini? Ini suatu tanda bahwa ilmu itu akan semakin dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permukaan dunia ini, saudara. Terutama Indonesia barangkali. Dan setiap ulama yang meninggal dunia dari generasi ke generasi, sebagaimana telah diriwayatkan, riwayat yang telah kita katakan tadi, itu adalah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Walaupun mungkin akan muncul lagi ulama lain, kiai lain, tetapi dari generasi ke generasi itu kiai-kiai yang telah meninggal dunia itu tidak bisa digantikan, saudara. Baik secara kualitas ilmunya atau kuantitas ilmunya. Biasanya dari generasi ke generasi, yaitu ilmunya itu sudah berkurang, saudara. Walaupun tetap ada ulama, tetap ada kiai, tapi dibandingkan ulama dulu itu jauh lebih hebat ulama-ulama dulu. Lebih takwa mereka, lebih alim, lebih banyak, lebih luas ilmu mereka, lebih dalam ilmu mereka. Itu setiap generasi jadi terus mengalami penurunan. Dan nanti sampai suatu saat nanti, ya, ilmu ini akan benar-benar dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang tinggal hanyalah manusia-manusia yang bodoh saja. Yang kalau mereka ditanya, mereka akan berfatwa dengan fatwa
yang sesat lagi menyesatkan karena mereka berfatwa tanpa ilmu. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian barangkali pula ada yang bertanya, apakah ini pertanda akan datangnya Dajjal? Kita tentu tidak bisa menjawab dengan pasti apakah Dajjal sebentar lagi akan datang atau tidak. Tapi yang jelas bahwa kiamat itu akan terjadi, itu adalah suatu hal yang pasti. Suatu hal yang wajib diyakini oleh kita sebagai orang Islam atau orang beriman. Karena dia merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Dan Dajjal, kedatangannya sebelum hari kiamat juga adalah sebuah hal yang pasti. Karena sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, sahih hadis tersebut. Dan bahkan kita juga dianjurkan untuk berdoa setiap kali kita sholat, yakni di tahiyat yang terakhir, untuk berlindung daripada keburukan fitnah Dajjal. Nah, jadi dicabutnya ilmu merupakan pertanda akan datangnya kiamat. Datangnya Dajjal juga merupakan pertanda akan datangnya kiamat. Nah, apakah setelah para ulama banyak wafat ini akan segera datang Dajjal? Ya wallahu a'lam, bisa jadi. Yang jelas kita semua harus sama-sama bersiap-siap diri. Marilah saya mengajak kepada kita semua untuk segera memanfaatkan kesempatan yang masih ada. Di sekitar Anda kalau masih ada orang alim, masih ada ulama, tolong segera dapatkan ilmunya, cari ilmunya, tuntut ilmu kepada mereka. Atau kalau barangkali Anda yang susah untuk bisa bertemu dengan ulama, sekarang teknologi sudah memudahkan Anda. Segera cari ilmu dengan media apapun yang bisa Anda dapatkan, yang bisa Anda kerjakan. Barangkali lewat Facebook, YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Para ulama itu insya Allah mengerti. Mereka akan berusaha memudahkan umat. Bagaimana caranya agar umat itu bisa mudah mendapatkan ilmu. Karena mereka memang dianjurkan untuk seperti itu, untuk menyayangi umat Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi ada satu hal lagi yang perlu kita ingat, bahwa sesungguhnya saudara, walaupun Dajjal itu adalah sesuatu hal yang sangat besar, perkara atau huru-hara yang sangat besar yang akan datang nanti sebelum kiamat, namun Rasulullah pernah juga mengatakan atau mengingatkan bahwa ada hal lain yang lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada Dajjal. Ini luar biasa saudara. Sedangkan Dajjal saja dalam sebuah hadis Rasulullah telah mengatakan, wallahi ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun a'zamu minad Dajjal. Demi Allah, tidak ada suatu kejadian atau perkara yang terjadi antara penciptaan Adam hingga hari kiamat, perkara yang lebih besar atau huru-hara yang lebih besar daripada Dajjal. Jadi Dajjal saja sudah perkara yang sangat besar, huru-hara yang sangat besar, fitnah yang sangat besar. Apalagi ini Rasul mengatakan, ya, lebih dia takuti daripada Dajjal. Apa hal tersebut? Yaitu munculnya al-a'immatul mudillun, para pemimpin yang menyesatkan. Siapa mereka? Para ulama mengatakan bahwa pemimpin yang menyesatkan yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah bisa jadi ulama su, bisa jadi pemimpin zalim yang membawa kepada kesesatan, dan bisa jadi adalah ahli ibadah yang bodoh. Nah, tiga orang ini, tiga macam golongan manusia ini lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW daripada fitnahnya Dajjal. Kenapa? Karena kalau fitnah Dajjal datangnya mungkin cuma sekali. Dan tanda-tandanya jelas.
Misalnya matanya itu salah satunya rusak. Dan bagi orang yang beriman, dia akan bisa melihat di kening Dajjal itu ada tulisan kafara, kafir. Ya, dan lain sebagainya, tanda-tanda yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ulama yang pemimpin yang zalim yang mengajak pada kesesatan, ahli ibadah yang bodoh, datangnya tidak hanya sekali. Dia bisa datang berkali-kali dan dimanapun atau di zaman apapun mungkin dia ada. Dan sulit bagi orang awam untuk terhindar dari kejahatan mereka. Contohnya misalnya ulama yang ulama yang jahat, ulama yang jelek. Ulama tapi mengajak orang pada maksiat. Ulama tapi menipu umat. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Atau yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Ini ulama yang jahat ini menyesatkan umat. Dan umat sulit, orang awam itu sulit membedakan mana sih ulama yang dengan yang tidak. Sulit, saudara. Apalagi kalau ilmunya itu luar biasa dalam. Ilmunya luar biasa hebat. Tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya hanya di otaknya saja. Di dadanya kosong daripada ketakwaan. Sehingga ilmu yang telah ada pada dirinya akan dia bawa untuk mencari kemewahan dunia dan menipu umat demi mendapatkan atau memuaskan hawa nafsunya. Ini perkara yang sangat besar, saudara. Banyak umat akan tertipu dan sulit sekali bagi orang awam untuk membedakannya. Sehingga orang-orang awam akan menjadi ikut sesat bersama dirinya. Nah, saudara-saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para pemirsa As-Sakinah TV yang saya hormati, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Maka sebelum saya akhiri, kembali saya mengajak, marilah kita menjadi lebih terdorong untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, dan mengamalkan ilmu. Karena para ulama sudah banyak yang wafat, dan kita tentu saja menjadi takut karena ini adalah sebuah musibah yang menandakan semakin dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.